Ka'bah Partai Persatuan Pembangunan P3 memperingati harlah ke-50 tahun. Tentu tahun 2023 ini momen penting bagi P3 karena merupakan tahun politik menuju Pilkada serentak digelar 2024 mendatang. Dengan jargon 50 tahun P3 satu tujuan menuju kemenangan, para elit P3 utamanya di Jawa Timur siap kembali menggapai kejayaan gemilang. Apalagi P3 pernah mengalami satu masa kejayaan sebagai partai Islam hasil fusi kala itu menjadi tolok ukur cita-cita dan semangat kadernya. PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono menyatakan bahwa P3 terus menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah sebagai gerakan dalam berpartai dan harus mampu meraih suara. Di 2024, sebagaimana P3 pernah jaya dan gemilang, di tahun 1999 berhasil meraih 11 juta suara. Hal ini menjadi semangat baru bahwa siapapun yang menjadi kader P3 tidak pernah lupa akan akar sejarahnya. Bahwa bagaimana pendiri telah mengajarkan akhlak dan politik yang seimbang antara pengalaman ajaran agama dalam bernegara sehingga mampu menampilkan wibawa yang elegan sebagai politisi. Ketua DPW P3 Jawa Timur Munjidah Wahab menyatakan momentum hari lahir ke-50 tepat 5 Januari 2023 besok, P3 dengan tangan terbuka siap bersaing dan menyambut Pilkada serentak dengan satu tujuan menuju kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV. Berjumpa kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Seperti yang sudah kita saksikan bersama-sama, tayangan tadi sudah menggambarkan bahwa tema kita akan memberikan perhatian fokus pada sebuah partai besar yang bisa dikatakan sudah merupakan partai senior karena usianya, kalau ulang tahunnya jangkep besok itu 50 tahun, setengah abad. Partai Persatuan Pembangunan. Apalagi di harlah 50 tahun ini, P3 memberikan jargon yang luar biasa, satu tujuan menuju kemenangan. Hadir di studio, kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema besar kita ini, sekaligus meramaikan harlah P3 ke-50 tahun, langsung bersama Ketua DPW P3 Jawa Timur, Ibu Hajah Munjidah Wahab yang sudah rawuh ke studio. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih Bunda? Alhamdulillah. Oke. Bu Munjidah Wahab tidak sendirian karena hadir juga pengurus lain, ada Wakil Ketua DPW P3 Jawa Timur, Dr. Kiai Haji Raden Panji Ahmad Mujahid Ansori. Pak Ansori, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak? Alhamdulillah. Terima sehat. kasih. Lalu juga ada Habib Salim Quraish yang juga hadir, Sekretaris DPW P3 Jawa Timur. Pak Salim Quraish, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk rawuh di studio menemani Ibu Ketua. Dan juga hadir secara daring dari Ketua DPC Pamekasan yang juga secara daring terhubung dengan kami, Pak Wazirul Jihad. Assalamualaikum. Oke, belum? Alhamdulillah. Lalu saya juga menyapa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lalu saya juga menyapa Ketua DPC Jombang, Ibu Emma Umiatul STMPD. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat nggih, lantang suaranya. Lalu saya juga ingin menyapa mampir ke Ketua DPC Kabupaten Blitar, Pak Abdul Aziz. Assalamualaikum Pak Aziz. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah pakai salut ya, saya juga akan membalikkan salut. Lalu juga saya menyapa Ketua DPC P3 Situbondo, Ibu Hajah Zinie, juga sambung dengan kami. Bu Hajah Zinie, Assalamualaikum. Belum. Saya juga menyapa, oh sudah tampil di gambar tapi belum keluar suaranya. Lalu saya nyebrang ke Ketua DPC P3 Jember, HM Madini Faruk. Assalamualaikum Pak Madini Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Izinkan untuk para pengurus yang ada di daerah, saya fokus pada Bu Ketua dulu sekaligus cerita-cerita soal sejarah P3. Bunda, kalau nyun sewu tadi kita sempat melihat sekelumit sejarah pendirian P3. 5 Januari 50 tahun yang lalu. Kalau mungkin Bunda bisa membuka catatan, kilas balik, seperti apa pendirian P3 waktu itu? Partai Persatuan Pembangunan. Jadi Partai Persatuan Pembangunan ini adalah fusi dari 4 partai Islam. Ada Partai Nahdlatul Ulama, Partai Parmusi, kemudian PSI dan Perti. Jadi partai yang asas Islam ini dikumpulkan jadi satu, maka untuk politiknya menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Ide dan gagasan untuk berkumpul atau mungkin juga menetapkan tanggal 5 Januari sebagai hari lahirnya. Apakah ada semacam kesepakatan atau momen khusus sehingga 5 Januari dipilih sebagai tanggal istimewanya P3 Bunda? Ya, memang saat itu kita kan
diminta oleh pemerintah untuk fusi partai Islam, ada yang nasional, yang menjadi PDI, kalau kita jadi Partai Persatuan Pembangunan. Alhamdulillah kok pas momennya itu tanggal 5 Januari, insya Allah karena 5 ini adalah rukun Islam juga 5. Nah kemudian itu menjadikan satu tonggak kita untuk mulai pengembangan untuk berdirinya Partai Persatuan Pembangunan. Bunda Nyon Sewu, koreksi saya, karena hari lahir itu besok. Kalau saya mengucapkan selamat harlah kepada Partai Persatuan Pembangunan P3, apa ya ngelancangi saya ini? Kan lahirnya besok. Saya di si Ikersoni salah. Ya, tidak salah. Karena kalau menurut Islam itu adalah setelah duhur ya. Setelah maghrib ini, kita sudah masuk hari tanggal sudah selamat masuk. Untuk P3 ya. Mudah-mudahan saja semuanya lancar. Terima kasih. Dan semakin amanah dalam mengemban suara rakyat negara. Ya. Baik, saya nyebrang sebentar karena mungkin Pak Mujahid Ansori bisa memberikan gambaran tema yang diangkat untuk harlah tahun ini atau 50 tahun ke P3 itu luar biasa. Satu tujuan menuju kemenangan. Kalau saya mau nakal, ini pasti mungkin saya bisa sangkut-sangkutkan dengan agenda politik besar yang nanti sudah di depan mata. Apa betul begitu? Iya, jadi harlah 50 ini kan telah pas. Sehingga harlah ke-50 ini menjadi turning point dari P3. Titik balik itu P3 untuk melakukan gerakan-gerakan politik besar. Kemudian P3 akan melakukan resolusi jihad politiknya, karena dengan bertekad menuju kemenangan itu butuh sebuah kekuatan. Jadi kita tidak hanya sekedar memperingati harlah, tapi kita pengen memaknai harlah ini dengan baik untuk mencapai satu tujuan itu. Satu tujuan. Jadi nanti mohon cerita, mungkin Pak Mujahid bisa memberikan gambaran persiapan-persiapan seperti apa yang dilakukan untuk menyongsong, mewujudkan tekad tadi, satu tujuan menuju kemenangan. Sebentar, kita jeda dulu, nanti kita akan pendalaman masih dalam program Jatim Gaspol Gagas Politik Jawa Timur. Kembali sudah ini. Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur menyongsong hari lahir ke-50 tahun Partai Persatuan Pembangunan P3. Tadi Pak Mujahid Ansori juga memberikan gambaran tentang kesiapan-kesiapan karena temanya satu tujuan menuju kemenangan. Dan ternyata betul, ada agenda besar yang dicapai pada agenda pesta demokrasi. Kalau bicara soal persiapan Mujahid, seperti apa persiapan untuk mewujudkan satu kemenangan ini? Jadi P3 di ulang tahun yang ke-50 pengen menunjukkan ke publik 50 ini bukan berarti tua, bukan berarti kuno, tapi 50 ini punya makna kematangan, punya makna kedewasaan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga P3 tidak gerusa-gerusu dalam pengambilan keputusan, termasuk terkait dengan kepemimpinan nasional. Terkait dengan progres untuk pemenangan P3, itu P3 sudah melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah profesional. Kami melakukan langkah terukur, kami sudah bekerja sama dengan tim survei, kami sudah melakukan bedah dapil, P3 sudah melakukan bedah caleg, P3 sudah melakukan political marketing. Jadi kegiatan-kegiatan profesional dan modern sudah dilakukan oleh P3. Dan kita ingin menunjukkan juga bahwa P3 ini sebagai partai Islam, itu tidak ke depan tidak hanya akan membicarakan persoalan keagamaan saja, tetapi P3 saat ini concern dengan berbagai macam bidang, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, ya, terlebih persoalan-persoalan kemasyarakatan terkait dengan kemiskinan dan pengangguran menjadi concern daripada Partai Persatuan Pembangunan. Dan kami sudah melakukan itu. Di beberapa daerah di Jawa Timur, kami melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi baik itu UKM, untuk memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi ini. P3 tidak main-main. Seperti di Blitar kita melakukan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi, mendampingi masyarakat dengan biaya yang sangat murah, 1 juta bisa membuat masyarakat tidak nganggur. Itu sudah dilakukan oleh P3. Luar biasa. Dengan melakukan kursus servis kompor salah satunya, cuma 1 juta biayanya. Tapi setelah kursus itu sudah ratusan orang bisa mandiri membuat servis kompor. Indo juga begitu. Dia melakukan penekanan kepada wisata religi untuk melakukan perputaran ekonomi yang kuat. Jadi
wisata-wisata tematik di desa itu didampingi oleh kader-kader P3. Kalau hanya persoalannya, saudara-saudara sekali, Bapak, persoalannya konsen apapun yang dilakukan oleh P3 tidak lepas dari perspektif Islam. Oh gitu. Karena kita sebagai partai Islam. Baik, jadi kalau kita bicara ekonomi, ekonomi berkah yang kita dapatkan. Siap. Izin saya nyebrang ke Situbondo sebentar. Silakan. Tadi sempat disentil. Bu Zinie, kalau di Situbondo tadi sempat disentil tentang persiapan-persiapan selalu pemberdayaan di sektor pariwisata. Sekelumit bisa gambarkan seperti apa yang di Situbondo? Potensi apa yang ditonjolkan sehingga dihubung-hubungkan dengan kegiatan partai sebagai sebuah agenda menyongsong 2024? Monggo, Bu Zinie. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita bicara urusan hari lahir ketiga yang ke-50 ini, memang Situbondo itu tidak lepas dari sejarah Partai Persatuan Pembangunan, karena alhamdulillah Situbondo ini sangat strategis dan potensi dalam rangka mewujudkan tema hari ini. Mengapa demikian? Karena menurut sejarah di tahun 2009 P3 Kabupaten Situbondo ini pernah meraih kemenangan dan pernah menjadi pemenang yang ada di Kabupaten Situbondo ini dengan 11 kursi. Sehingga pada saat itu alhamdulillah bisa mendudukkan kami pada waktu itu ketika almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad sebagai Ketua DPC P3 Kabupaten Situbondo, sehingga kami bisa diberangkatkan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Situbondo di kala itu. Jadi itu sejarahnya. Maka kalau hari ini juga berbicara tentang potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Situbondo, ini juga tidak terlepas dari ikhtiar Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu motor pengusung Pilkada 2020 kemarin, hingga kami bisa memberangkatkan pasangan Karna Suswandi dan Nyokhoroni sebagai kader terbaik kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Kalau untuk target 2024 apa yang dari Situbondo mau diusung? Kalau target 2024 kami akan mengulang kembali kejayaan di tahun 2009. Bagaimana P3 itu kembali menjadi pemenang di Kabupaten Situbondo dan kami bisa mendudukkan kader terbaik kami menjadi Ketua DPRD Kabupaten Situbondo. Siap. Terima kasih Bu Zinie. Saya ke Pak Salim Khuraisi dulu untuk banyak kegiatan sudah dilakukan oleh partai di seluruh Jawa Timur. Kalau bicara soal evaluasi mungkin, soliditas P3 di Jawa Timur. Mungkin ada gambaran, ada petanya mungkin. Silakan Pak Salim Khuraisi. Ya, P3 saat ini bekerja keras di semua tingkatan, mulai DPP, DPW, DPC, sampai PAC ranting, itu solid untuk menyambut kemenangan ini. Artinya DPW P3 Jawa Timur kerjasama dengan DPC dan PAC ranting, semua kita gerakkan untuk kerja keras menuju tujuan ini satu tujuan menjemput kemenangan. Satu tujuan menjemput kemenangan. Artinya apa ya? Selama ini DPW sudah melakukan mulai beda dapil, beda caleg, keterbukaan sudah ada. Kita tidak membatasi, termasuk strategi rekrutmen caleg. Ini menuju sebuah kemenangan. Mana rekrutmen caleg itu kita terbuka, silahkan yang mau nyalek di P3. Dari birokrasi, pengusaha, kiai, gus, kita tidak membatasi. Itu salah satu strategi untuk menuju kemenangan. Karena kalau kita bicara soal peta 2024, persaingan juga semakin ketat. Apalagi juga ada partai-partai baru bermunculan dan pasti mereka memunculkan kader-kader terbaik mereka. Bagaimana P3 mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat? Ya tentunya P3 harus punya strategi untuk rekrutmen caleg yang kita pilih. Tentunya caleg-caleg yang punya potensial, punya modal ketokohan dan juga modal sosial, modal finansial dan lain sebagainya. Tentunya yang kita rekrut ini yang bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. Tentu ada strategi dari DPW. DPW itu sudah melakukan ini, silaturahmi kepada tokoh, kiai, pesantren, pengusaha, mantan birokrasi. DPW 3 sudah melakukan itu dalam rangka untuk rekrutmen caleg di semua tingkatan, termasuk RI, provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Itu yang paling utama. Saya izin ke Ketua dulu. Bu Ketua, kalau misalkan bicara kembali ke soal kaderisasi, karena kita tahu bahwa di
agenda pesta demokrasi ke depan itu ada juga partai-partai baru yang juga nuansa dan nafasnya juga Islami gitu. Bagaimana strategi P3 menghadapi persaingan tersebut? Ya, tadi saya sudah jelaskan semua bahwa kita ini sudah mempersiapkan mulai dari daerah untuk calon tingkat 2 sampai provinsi sampai pusat, memang betul-betul yang potensi dan itu mempunyai jaringan yang luas dan ditokohkan di masyarakat. Sehingga walaupun banyak partai, tapi kita memang untuk merekrut tokoh yang sudah disenangi masyarakat dan itu sudah memang betul jaringannya banyak dan ini sudah memang kader maupun dari tokoh partai yang P3 ini, insya Allah semuanya akan kita bisa siap untuk bersaing dengan semua partai. Baik. Kita masih dalam program Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Kita di studio bersama pengurus, ketua DPW juga hadir. Di sini juga hadir wakil ketuanya dan juga sekretaris DPW Partai P3 Jawa Timur. Dan secara daring kita juga bersama pengurus atau ketua DPC. Nanti satu persatu kita titil-titil untuk perataan Jember, Blitar, Situbondo, Ambon. Nanti kita jalan. Masih dalam program Jatim Gaspol. Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur, JTV, saluran pemilu serentak 2024. Kita masih mewarnai agenda Harlah 50 tahun P3 sebagai sebuah partai besar dan hadir di studio kami pengurus-pengurus di DPW Jawa Timur. Tadi bicara soal kaderisasi Sampon, kegiatan juga Sampon, saya pengen tahu untuk agenda ke depan. Sebenarnya P3 ini menargetkan kursi di DPR Jawa Timur misalnya, termasuk kepala daerah. Itu seperti apa targetnya, Ibu? Untuk yang DPR, kita targetkan 1 dapil 1 kursi. 1 dapil 1 kursi? Ya, untuk Provinsi Jawa Timur. Ya. Kalau yang untuk di daerah, itu menyesuaikan. Ada yang 1 dapil 2 kursi. Gitu. Ada yang 1 dapil 1 kursi, bervariasi. Itu terus dilakukan. Mudah-mudahan ya 1 dapil 2 kursi lah. Kalau kepala daerah? Kalau kepala daerah kita belum ke sana karena kan jedanya panjang. Antara kita pilihan legislatif dengan pilkada itu masih 7 bulan. Jadi lihat hasil dari perolehan untuk pileg dulu. Baik, Bunda izin saya nyebrang ke Blitar. Saya ingin menyapa dulu Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, Blitar persiapan-persiapan untuk bisa menggolkan atau meramaikan Harlah ke-50 tahun P3. Seperti apa gambarannya Pak Aziz? Monggo Pak Aziz. Terima kasih Pak. Besok ini kita pertama yang jelas adalah tumpengan plus. Karena besok ada nasi biryani kambing ya, khusus itu. Produksi UKM Blitar, semuanya produk UKM. Kemudian dilanjutkan dengan doa di makam pejuang P3 yang lama. Terus sebelumnya juga dilakukan launching program Desa Planner, Desa P3 Planner, menggerakkan ekonomi desa. Karena komitmen kita sejak awal, kami selalu berkonsultasi dengan Ibu Ketua DPW, Ibu Nyamijida, bagaimana Blitar menjadi sebuah role model, menjadi langsung gaspol. Jadi kami dilantik setahun yang lalu, itu tidak tanggung-tanggung, langsung mengadakan kegiatan-kegiatan yang tiada henti. Misalnya di bidang peternakan, di bidang pelatihan, kegiatan-kegiatan itu non-stop. Jadi terus termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat melakukan kerjasama, misalnya kita dengan Batu, P3 Batu, Ketua P3 Batu Gus Sofiullah itu pemilik Kendedes, kita melakukan kerja pemasaran kalau beliau pengusaha untuk produk-produk UKM, toko yang cukup besar. Blitar melakukan kerjasama ke sana menjual produk-produk UKM. Terus kemarin misalnya kegiatan ketika melakukan aksi di masyarakat terjadi banjir di Blitar Selatan, kita bekerjasama dengan P3 DPC Magetan yang punya unit rescue, kita bersama saling buat membahu. Jadi yang kami lakukan tidak hanya di Kabupaten Blitar, tapi kerjasama sinergis kolaborasi dengan beberapa cabang. Selanjutnya besok ini alhamdulillah kita lanjutkan dengan berbagai temu petani di daerah Blitar Selatan yang merupakan kawasan tandus, termasuk minggu depan ini rencananya sudah kami lakukan survei pembuatan sumur sebagai salah satu fasilitas yang kedalamannya 100 meter untuk petani daerah Blitar Selatan. Pak Aziz dan Sewu, kalau bicara soal skala di Blitar saja, untuk agenda pilkada Blitar seperti apa? Persiapan-persiapan P3 menyongsong pilkada Blitar, monggo. Saya menyadari betul P3 hari ini baru mendapatkan 1 kursi, tapi kami bertekad insya Allah setelah
pemilu 2024 nanti target kita kemarin kita revisi bukan 1 dapil 1 kursi lagi, tapi 1 dapil 2 kursi. Ini tentu menjadi kekuatan bagaimana P3 harus memiliki bisa mengusung sendiri seperti yang diamanahkan Ketua DPW untuk berani maju, karena Blitar ini terutama Ketua WPP itu sudah mendukung agar Ketua WPP itu Ibu Emma itu yang sekarang tersenyum itu, jadi itu beliau mendukung untuk melakukan keberanian. Kalau sudah mencukupi, kami yakin nanti tidak overestimate. Izin kalau sudah nyentil Bu Emma, saya juga memang mau tujuan ke Bu Emma. Bu Emma gimana persiapan dilakukan? Dan seingat saya Jombang ini juga merupakan sentra kegiatan P3 Harlah P3. Monggo Bu Emma, gambarannya seperti apa di sana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait dengan Kabupaten Jombang. Alhamdulillah Kabupaten Jombang P3 dari pemilu ke pemilu, alhamdulillah dengan progres dan prestasi yang luar biasa. 2014 kita mendapatkan 4 kursi di DPRD Kabupaten dan 1 kursi di DPRD Provinsi. Untuk DPR RI-nya kita belum dapat untuk di 2024. Dan waktu itu juga kita bisa mendapatkan wakil bupati. Di tahun Pileg 2019 kemarin, P3 di Kabupaten Jombang, Kabupaten mendapatkan kursi 7 suara. Kita naik 3 kursi dan alhamdulillah provinsi kita dapat tetap masih bertahan dapat 1 kursi dan alhamdulillah 1 kursi di DPR RI. Dan juga kami mendapatkan bupati. Dan ini harus kita pertahankan untuk di 2024 nanti. Dan target untuk DPRD Kabupaten minimal kita harus meraih minimal 10 kursi untuk 2024 nanti. Baik. Mohon doanya. Mudah-mudahan. Bu Emma, saya izin ke Pamekasan karena ini nyebrang ke Madura. Mungkin Pamekasan punya nuansa yang berbeda dan ingin ditampilkan juga pada agenda harlahnya nih. Satu tujuan menjemput kemenangan. Menjemput atau menuju ya? Menjemput kemenangan. Monggo, Pak Wazirul Jihad mungkin bisa memberi gambaran seperti apa strategi yang dilakukan oleh P3 di Pamekasan. Monggo, Pak. Pak Jihad, monggo Pak Jihad. Oke, Pak Jihad saya lewati saja kalau begitu. Jadi saya coba akses ke Pak Madini Faruk di Jember. Pak Madini, monggo Pak Madini, persiapan sekaligus strategi yang disiapkan oleh DPC P3 khususnya Jember untuk bisa menuju ini kemenangan. Monggo. Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam rangka memperingati harlah emas 50 tahun P3, kami di Jember melakukan langkah-langkah untuk menggunakan al-muhafadzah al-qadim as-salah wal akhdhu bil jadid bil aslah. Jadi kami memelihara pendukung tradisional yang itu merupakan pendukung setia P3, tapi kami juga melakukan rekrutmen terhadap para pemilih milenial, pemilih pemula, dan juga menyapa kelompok ibu-ibu atau emak-emak, karena the power of emak-emak itu merupakan kekuatan yang luar biasa. Ketua DPW P3 Jawa Timur juga seorang ibu, Bunyai, yang juga beliau juga bupati, sehingga kami mencoba untuk merangkul kelompok emak-emak itu di bawah. Karena itu dalam rangka harlah P3, di samping kami melakukan kegiatan tasyakuran harlah P3 dalam bentuk hataman Quran dan sholawat nariyahan, kami juga melakukan pendidikan politik untuk perempuan yang beberapa waktu yang lalu sudah kami lakukan dan dihadiri oleh Ketua Umum WPP yang juga sekaligus Ketua DPD P3 Jombang, yaitu Ning Emma. Ini dalam rangka untuk pemberdayaan politik perempuan. Di samping itu, kami juga akan melakukan kegiatan pendidikan politik milenial agar supaya kalangan pemilih pemula ini mereka tidak antipati terhadap politik. Mereka harus tahu bahwa politik itu ternyata nyaman dan bisa menyenangkan. Politik menjadi pembelajaran karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Sehingga kami harus menyapa kelompok pemuda untuk persiapan pemimpin masa depan. Baik, Pak Faruk, izin saya kembali ke Pamekasan dulu. Mungkin persiapan-persiapan yang dilakukan Pamekasan berbeda atau mungkin juga suasananya lebih semarak di Pamekasan. Pak Wazirul Jihad, monggo gambaran-gambaran di Pamekasan untuk agenda harlahnya seperti apa ini, kemudian target-targetnya. Pak Jihad, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah didengar. Hari ini kami mengadakan ada 3 kegiatan yang fenomenal. Yang pertama ada temu kerong dari masing-masing angkatan, mulai dari awal sampai pada hari ini. Ketemu sama senior-senior. Untuk apa? Untuk memunculkan kembali semangat perjuangan. Karena di Pamekasan itu partainya menjadi pemenang dari dulu sampai hari ini. Hanya perolehan kursinya yang berubah-ubah. Karena di 2024 kita mendapatkan 18. Pecahnya partai turun ke 8, 7, 9 kemarin, dan hari ini menjadi 12, naik kembali. Jika kami mengajak kepada seluruh pengurus untuk belajar kepada senior-senior. Maka besok jam 12 sampai jam 5 sampai selesai, kita mengumpulkan para senior-senior yang hadir di situ, mantan bupati, mantan pimpinan-pimpinan, pengasuh-pengasuh, yang kemarin akibat pilkada sedikit ada gesekan. Tapi semoga momentum harlah yang hari ini, kami mengumpulkan kembali mutiara-mutiara yang dalam tanda kutip bukan terpecah belah, lagi berserakan. Dan target kami insya Allah sudah kami sampaikan kepada Ketua OKK, kepada Ketua DPW P3 Jawa Timur, seluruh jajarannya insya Allah P3 akan menaikkan kembali, akan kembali kepada tahun 2024. Walaupun 318 insya Allah target kami 15. Karena ada 2 dapil itu yang selisihnya 128 suara dan satunya hanya tidak nyampe 1.000. Doanya. Baik. Kegiatan sosial tetap kami lakukan. Ada kegiatan khitanan masal dan ziarah makbarah. Ziarah makbarah ini adalah salah satu komunikasi dengan beberapa tokoh-tokoh yang sedikit terputus. Ada putranya yang sudah hijrah ke yang lain, tapi pada hari ini akan kami kumpulkan kembali untuk menuju kemenangan. Baik, Pak Irul. Menjemput. Terima kasih, Pak Irul. Saya kembali ke Bu Nyai dulu. Kalau bicara soal P3 sebagai sebuah partai yang berlambangkan Ka'bah, nuansa Islami Jawa kental, itu bagaimana relasi dengan dan juga dukungan dari kaum Nahdliyin sendiri Jawa Timur, Bunda? Ya, alhamdulillah seiring dengan perkembangan dari Nahdlatul Ulama, PBNU ini adalah memberikan peluang untuk P3 mendapatkan suara-suara dari Nahdliyin. Jadi yang beberapa tahun itu adalah diklaim bahwa P3, PKB, P3, ya NU, PKB. Namun hari ini masyarakat sudah menyadari semua bahwa itu adalah sudah oleh PBNU dinetralisir. Jadi sekarang ini warga NU ya yang P3, yang PKB. Nah, dan untuk itu maka kita kembalikan suara P3 kembali untuk tahun 2024. Maka dengan satu tujuan menjemput kemenangan. Satu tujuan menjemput kemenangan. Saya ke Pak Mujahid Ansori. Tadi sempat disentil juga tentang agenda rekrutmen kader, Pak. Kalau merujuk Nyun Sewu, kalau merujuk pada pengalaman masa lalu, katanya pengalaman adalah guru yang paling baik. Bagaimana mempersiapkan kader supaya tidak tersandung masalah pada saat nanti menjabat? Karena memang faktanya kan sekarang ini lagi jadi sorotan. Baik dari anggota parlemen sampai dengan yang eksekutif, legislatif juga semua ada yang kecantol. Monggo Pak, gimana persiapan P3? Itu merupakan salah satu jihad politik P3 untuk kita melawan berbagai macam bentuk korupsi. Sehingga sebelum caleg itu nanti akan kami terjunkan, maka kami akan melakukan fakta integritas dengan berbagai macam persyaratan-persyaratan supaya terhindar dari masalah hukum dan lain sebagainya. Itu akan menjadi perhatian serius bagi P3. Kemudian terkait dengan persoalan kemenangan, P3 ini peluang menangnya sangat tinggi saat ini. Jadi P3 ini sangat mudah, menurut saya akan memperoleh kemenangan. Karena sekarang ini kami akan menarik kembali masa-masa loyal P3 yang kemarin kos di partai lain. Itu sekitar kurang lebih 5 juta. Oh gitu. Jadi tahun 99 kita reformasi pertama, kita mendapatkan 11.300.000 lebih. Itu di saat P3 diprediksi gulung tikar
karena pilarnya sudah mendirikan partai sendiri, justru P3 menjadi 3 besar nasional di awal reformasi. Kemudian di kemarin kita terjun bebas 2019, tinggal 6.300.000. Sehingga 5 juta pemilih loyal P3 itu hilang. Untuk momentum 50 tahun P3 saat ini, kami semua bertekad untuk menarik kembali masa-masa P3, kader-kader loyal yang sedang kos ke partai lain, dengan melakukan penguatan ideologi, sinergi ideologi, penguatan keislaman yang maksimal yang akan dilakukan oleh P3. Yeah. Pak Mujahidin Sewu, kalau bicara kan sekarang ada agenda untuk menarik kembali kader-kader yang tadi sudah tersebar kemana-mana gitu. Saya juga nanti kepengen tahu tokoh-tokoh baru yang juga bergabung ke P3 yang mungkin bisa disebutkan namanya Pak ya. Sebentar kita jeda dulu. Kita masih dalam program Jatim Gaspol. Sesudah ini kita akan pendalaman tokoh-tokoh siapa yang baru bergabung di P3 dan ini bakal menjadi sebuah mercusuar di kedepannya. Kita kembali dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. JTV Saluran Pemilu Serentak 2024. Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, dengan tema besar kita adalah Harlah 50 tahun P3, satu tujuan menjemput kemenangan. Pak Yai, mohon izin, tadi saya sempat dengar ada agenda untuk pendekatan ke milenial, program rekrutmen kader, pembinaan supaya ke depan bisa amanah dan lebih barokah gitu. Kalau bicara soal sosok, saya juga pengen tahu apakah ada tokoh-tokoh muda baru atau tokoh-tokoh baru yang bergabung ke P3 dan ini nanti ke depan menjadi sesuatu yang cemerlang, mutiara yang nanti akan menjadi mewarnai P3. Monggo Pak Yai. Banyak yang sudah kembali ke P3, putra-putranya tokoh pejuang-pejuang P3 pada zamannya. Seperti sambil langsung aja seperti Gus Aziz Pasuruan, itu cucu daripada Kiai Hamid Pasuruan, putra dari Kiai Idris, yang itu tokoh di Pasuruan. Dan kami tetapkan dia sebagai ketua DPC. Dia kalangan milenial. Banyak kami menaruh orang-orang milenial. Kemudian putra daripada Kiai Haji Hashim Muzadi, mantan ketua PBNU, Gus Hakim, juga masuk di P3. Kemudian Gus Mamak sendiri, sebagai ketua P3 Jember, beliau dari Bani Siddiq. Jadi penguatan jaringan yang telah dilakukan oleh P3 ini melahirkan banyak tokoh-tokoh, putra-putranya tokoh NU dan tokoh-tokoh Islam yang lain sudah mulai kembali pengen membesarkan Partai Persatuan Bangunan. Sehingga berangkat dari itu kami punya keyakinan sangat mudah bagi P3 untuk menang. Untuk mengembalikan 5 juta suara P3 yang hilang. Kemudian peluang yang kedua, kami giat sekarang ini gencar melakukan konsolidasi digital dan kami karena paham betul bahwa pemilu 2024 itu 51% lebih kalangan milenial dan Gen Z. Sehingga kami menempatkan posisi mereka di posisi strategis. Kami memaksimalkan 4 banom yang ada di P3 sekarang ini, yaitu GPK, GMPI, AMK, dan WPP. Dinamikanya luar biasa. Mereka punya struktur bahkan sampai tingkat kecamatan. Itu banom P3. Dan mereka semua akan berpartisipasi untuk menjadi caleg milenial P3. Untuk merebut pangsa pasar milenial. Ya, kalau bicara soal milenial saya ke Mbak Emma dulu. Mbak Emma sebagai katanya satu di antara unsur penting yang juga agendanya besar ini. Punya pekerjaan besar untuk pemenangan di 2024. Monggo Mbak Emma. Bagaimana kalau tadi melengkapi apa yang dikatakan Yai Mujahid tadi tentang kader-kader milenial yang kembali warnai P3. Monggo Bu Emma. Ya, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai Mujahid, 51,2% ini adalah pemilih pemula nanti di Pileg 2024. P3 harus berperan penting untuk bagaimana menggalang para milenial untuk masuk dan berpartisipasi dalam pemenangan sukses Pileg di 2024 nanti. P3 hari ini sudah melaksanakan konsolidasi organisasi. Bagaimana membentuk ranting dan banom P3 ini secara lengkap. Tidak hanya sampai tingkat PAC saja, bahkan sampai ranting desa. Ini memang harus kita maksimalkan kinerja ini dan juga kita menggalang calon pemilih juga di samping milenial, kita juga menggunakan media-media baik media luar ruang, media sosial, ini yang harus kita lakukan. Menggalang pemilih menggunakan kita segmen pemilih yang ditargetkan, terutama dari
perempuan, juga ibu-ibu, terus juga anak muda dan netizen. Ini juga harus kita rangkul untuk bagaimana bisa menjadi masuk dalam aktivis di partai P3 ini. Untuk itu kita harus juga mengkonkretkan pesan-pesan P3 kepada anak-anak muda, milenial, mempresentasikan wajah baru P3 sehingga P3 tidak dikatakan partainya orang tua, tapi hari ini P3 dibuktikan dengan banyaknya ketua-ketua DPC dari kaum milenial. Ini secara otomatis kita juga harus bisa merekrut kader-kader milenial untuk memenangkan Pileg di 2024. Dan tidak hanya sebagai ketua DPC saja, caleg-caleg milenial di Kabupaten Jombang, kami targetkan setiap dapil harus ada caleg milenial untuk nanti kita untuk jadi caleg di 2024 nanti. Siap. Mungkin itu. Siap. Untuk menggait milenial. Baik, Bu Emma, saya lihat Habib Salim senyum-senyum ini. Barangkali Habib Salim juga mau melengkapi data yang diungkapkan Yai Mujahid dan juga Bu Emma. Monggo, dari perspektif sekretaris ada apa yang mau disampaikan nih? Silakan. Ya, tokoh yang masuk di P3 tidak hanya dari kalangan kiai, juga dari pengusaha. Dari pengusaha ada yang dari Malam namanya Pak Mahrus. Itu adalah pengusaha properti yang besar, pengusaha restoran, dan juga ada yang dari Batu, pengusaha kuliner di Batu, Gus Sofi. Ini kader milenial yang cukup potensi, karena bergabungnya para pengusaha ini juga akan menambahi kursi kemenangan P3. Saya ke Bunda Nyun Sewu. P3 ini merupakan partai yang waktu saya masih celana pendek itu sudah ada gitu ya. Dan sekarang pun juga eksis sampai dengan usia yang 50 gitu, jangkep 50. Untuk menjaga marwah P3 sebagai sebuah partai yang berpengalaman, wibawa, amanah, itu seperti apa, Bu? Jadi yang disampaikan Pak Mujahid tadi bahwa kita kan partai Islam, apapun yang kita lakukan dari semua unsur, baik itu dari milenial maupun dari pengusaha, semua ada berdasarkan dengan yang berakhlakul karimah. Jadi politiknya politik yang berakhlakul karimah. Ada pesan barangkali untuk para pengurus di daerah yang tidak tergabung secara Zoom tapi juga menyaksikan program kita barangkali, Bunda? Ya, saya harapkan memang apa yang kita bicarakan ini, wawancara ini bisa diikuti oleh teman-teman yang di daerah. Untuk itu bisa nanti ke depan masih ada kegiatan seperti ini lagi, kemudian diikuti oleh beberapa daerah yang lain. Jadi sangat menarik sekali. Kalau pusat harlahnya sendiri di mana, diselenggarakan di mana, Bunda? Pusat harlah yang dilakukan ini di DPP ada 5 titik. Ada di Jogja, di mana ini. Kemudian tiap provinsi, kabupaten sampai tingkat PAC menyelenggarakan sendiri-sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi kita semarakkan di semua tingkatan. Dengan tema tetap satu tujuan menjemput kemenangan. Ya. Bunda Nyun Sewu, P3 ini kan juga merupakan partai yang sudah eksis di parlemen dan terlibat bersama eksekutif dalam perumusan sejumlah undang-undang begitu ya. Apakah itu undang-undang tentang pesantren, lalu ada keputusan presiden tentang dana abadi pesantren dan sejumlah agenda-agenda yang nanti juga jadi susulan. Ya. Kalau di Jawa Timur sendiri apalagi yang menjadi PR dan ini nanti akan dibawa untuk agenda berikutnya? Jadi undang-undang pesantren ini yang sekarang ini kan sudah sampai ke daerah menjadi perda. Jadi semua daerah itu sudah mengikuti untuk membuat peraturan daerah tentang pesantren sebagai implementasi dari pelaksanaan undang-undang yang diputuskan di pusat. Ya. Kemudian sekarang ini alhamdulillah dengan adanya Hari Santri, nah kita selalu terlibat di situ. Nah, disinilah maka semua apa yang kita lakukan baik itu sampai semua tingkatan di desa tidak lepas dari ajaran dan syariat agama Islam dan berakhlakul karimah. Walaupun pengusaha yang berakhlakul karimah, politiknya pun politik berakhlakul karimah. Saya ke Situbondo dulu Mbak Zini. Kalau saya baca-baca dan juga dapat risalah, Situbondo kan juga merupakan satu di antara basis area tapal kuda untuk P3. Bisa menggambarkan progres perkembangan sekarang seperti apa, nuansa dan mungkin juga soliditas di sana, Mbak Zini, monggo. Alhamdulillah kalau untuk Kabupaten Situbondo, seperti apapun kondisi Partai Persatuan Pembangunan dari masa ke masa, tidak berpengaruh terhadap soliditas dan kekompakan. Artinya, alhamdulillah teman-teman pengurus DPC, PAC, ranting hingga teman-teman fraksi
semuanya kita kompak bersatu padu karena memang ada magnet yang luar biasa. Itu orang ikut P3 selain memang karena partainya Islam, tetapi karena memang mengikuti jejak perjuangan guru-guru kami, yaitu almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid, sehingga urusan-urusan kekompakan, kesulitan alhamdulillah tetap terangkum hingga hari ini. Dan kalau kita bicara progres hari ini, bagaimana P3 untuk merebut kemenangan yang ada di Kabupaten Situbondo, alhamdulillah dari posisi 45 kursi yang akan diperebutkan di pemilu tahun 2024 ini, alhamdulillah Kabupaten Situbondo kita sudah menerima pendaftaran caleg itu dengan kuota 80%. Jadi sudah 35 caleg yang mendaftar di Situbondo. Dan insya Allah posisi tanggal 8 Januari ini calon legislatif yang sudah mendaftar ini akan kami launching dengan disaksikan oleh DPW, sekaligus kami juga akan meluncing website resmi yang dimiliki oleh DPC P3 Kabupaten Situbondo. Itu pun dari 35 itu menyisir semua irisan. Jadi ada kalangan milenial yang itu dibuktikan ketua HMI, ketua PMII ini juga sudah masuk di caleg kita, termasuk juga mantan birokrat, kepala desa, kemudian teman-teman tokoh masyarakat, tokoh ormas dari Fatah dan Muslimat, alhamdulillah sudah gabung dengan P3. Alhamdulillah Mas ini. Saya nyebrang ke Blitar dulu. Blitar, kalau bicara soal pesta demokrasi, di tataran manapun, selalu dinamis dan juga penuh tantangan. Kalau dari kajian Pak Abdul Aziz sendiri, tantangan seperti apa yang harus dihadapi jadi PR besar yang dihadapi oleh P3 sebagai sebuah partai? Monggo Pak Aziz. Tantangannya cukup besar karena P3 yang di Blitar ini masih 1 kursi, sehingga semua apa yang harus kita lakukan itu harus melakukan kegiatan-kegiatan aksi nyata, memberikan istilahnya contoh-contoh atau gerakan-gerakan secara masif, kegiatan yang nyata dirasakan oleh masyarakat, bukan 3 atau 6 bulan sebelum pemilu, tetapi sejak 2 tahun yang lalu kita harus melakukan secara kolaborasi dengan lintas sektor, dengan teman-teman di lembaga-lembaga lain yang terkait dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, saling gotong royong bersama-sama. Sehingga dinamika yang cukup baik ini kita mencari caleg, misalnya caleg-caleg yang betul-betul sudah hadir di tengah masyarakat sebelumnya. Jadi kita berani untuk melakukan karena arus deras gerakan perubahan ini harus dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Blitar. Siap. Satu tujuan menjemput kemenangan. Itu merupakan tema besar Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan. Jatim Gaspol kembali sesudah ini. Jatim Gaspol, Harlah 50 tahun P3, Partai Persatuan Pembangunan dengan tema besar satu tujuan menjemput kemenangan. Bunda, saya ke Ketua DPW dulu aja sebagai gong ini sekaligus nanti juga merangkum semuanya. Barangkali ada arahan atau seperti apa ya? Tadi sudah disebutkan bahwa agenda untuk merekrut dan mengembalikan mutiara-mutiara yang sedang tersebar di mana-mana itu sudah. Seperti apa sih keyakinan P3 sebagai sebuah partai untuk bisa betul-betul mewujudkan kejayaannya kembali, Bunda? Ya, alhamdulillah kalau melihat perkembangan teman-teman yang di daerah ini sangat luar biasa semangatnya dan kegiatan yang dilakukan dan semua proses sudah dilakukan untuk semua Banom yang semula Banom ini tidak aktif, sekarang sudah diaktifkan dari kalangan muda, ada GPK, disampaikan ada GMPI, ada AMK, ada Wanita Persatuan. Ini kalau bergerak semua mulai dari tingkat desa, di seluruhnya ini insya Allah lah kita akan punya harapan untuk menjemput kemenangan, insya Allah bisa. Saya ke Yai Mujahid. Kalau bicara soal Nahdien ini kan tidak lepas juga dari peran dan sosok pengaruh atau juga suara Kiai. Bagaimana relasinya sekarang? Penguatan ada 3 ya sebenarnya ya. Di penguatan struktur itu P3 sudah cukup maksimal. Jadi struktur P3 itu sudah sampai tingkat ranting, bahkan ada yang berbasis TPS. Nah, kemudian terkait dengan penguatan jaringan khususnya di masyarakat Nahdien, kita sekarang ini sudah situasinya berbeda dengan yang kemarin. Jadi saya melihat ada dinamika yang menarik
Nahdien untuk membuka lebar-lebar kepada Partai Persatuan Pembangunan untuk kita boleh untuk masuk ya di keluarga besar Nahdien. Bahkan banyak di antara pengurus-pengurus partai P3 saat ini yang dibantu dari kalangan Nahdien. Bahkan mereka sudah menawarkan santrinya, menawarkan calonnya untuk aktif di P3 kembali. Jadi ini merupakan situasi yang menarik dan baik. Karena memang P3 itu adalah anak pertama yang dilahirkan oleh Nahdien. Dan itu resmi, dilahirkan oleh organisasi, bukan dilahirkan oleh orang-orang Nahdien. P3 itu resmi, ditandatangani oleh Kiai Haji Idham Khalid, Ketua PBNU, dan Kiai Haji Mashkur, juga tokoh pengurus PBNU. Jadi P3 itu dilahirkan oleh organisasi NU, bukan dilahirkan oleh orang-orang NU. Sehingga lebih sebenarnya sebagai anak lebih dekat dengan Nahdien. Dan alhamdulillah sekarang warga Nahdien sudah tidak ada lagi perbedaan. Terus terang saja, anak NU itu yang diakui sekarang ini kan ada PKB, ada P3. P3 itu saudara tua. PKB itu kan saudara muda, anak adik lah dari P3. Saya ke Bunda sebagai Gong dan Pamungkas. Mungkin ada semacam PR dan mungkin pesan juga pada para kepala daerah atau tokoh-tokoh kader yang terpilih ke depan. Seperti apa, Bu? Sesuai dengan nafas islaminya, Bunda. Ada pesan untuk mereka? Ya, saya pesankan kepada semua warga Nahdien maupun dari kalangan akademisi maupun itu dari pengusaha. Saya harapkan untuk bisa bersama-sama kami untuk mensukseskan dan menangkan P3 karena ini juga sudah partai yang kita sudah 50 tahun, setengah abad ini pematangan untuk berpolitik itu insya Allah P3 ini sudah siap untuk itu. Sudah siap. Habib Salim, kalau dipetakan 38 kota, kabupaten kota Jawa Timur, mana kira-kira yang perlu dapat perhatian? Ya, baik. Menurut data by survei Polmark di sana, alhamdulillah dapil-dapil yang kemarin RI-nya tidak dapat, yang akan datang ini insya Allah akan dapat. Kayak Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang ini alhamdulillah insya Allah kita akan mendapat kursi DPR RI. Dan juga Lamongan ya, itu akan mendapat by survei. Alhamdulillah saat ini Partai Persatuan Pembangunan khususnya di Jawa Timur berdasarkan survei itu sudah bertambah terus, meningkat perharinya karena kegiatan-kegiatan kita kontinu di semua tingkatan mulai DPW, DPC, PAC dan Lanting semua kita gerakkan termasuk Banom. Sehingga alhamdulillah pada saat ini surveinya luar biasa. Semakin hari semakin meningkat. Dan juga banyaknya beberapa tokoh yang bergabung dengan P3 termasuk mantan birokrasi, mantan ketua KPU dan juga mantan pengusaha juga. Untuk Blitar, Pamekasan, Jombang, Jember, Situbondo, matur nuwun sudah sambung dengan kami mewarnai agenda harlah kita di JTV. Terima kasih Yai Mujahid dan juga Bunda matur nuwun untuk rawuh ke studio kami dan sekali lagi selamat ulang tahun ya, Id Milad untuk P3. Terima kasih juga untuk keluarga besar P3 memantau kegiatan kita. Jatim Gaspol dengan tema besar harlah 50 tahun P3, satu tujuan menjemput kemenangan.